Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di materi, yaitu mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi. Yang mana yang dimaksud keteladanan? Ya, biasa kita dengar siswa teladan, guru teladan, kepala sekolah teladan. Nah, teladan itu ya, berarti ada yang menjadi panutan, ada yang menjadi contoh terbaik atau yang baik, ya, yang bisa ditiru. Nah, dalam mengungkapkan kembali keteladanan teks biografi ini ada dua kegiatan. Ya, kegiatan yang pertama menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Jadi setelah kita baca biografi seseorang, ya ada kepribadian unggul yang bisa diambil. Jadi ada yang tertulis ya di dalam biografi itu dalam bentuk kepribadian unggul. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang, kegiatan kita ialah menuliskan kepribadian unggul. Jadi kita setelah kita baca biografi itu, kita tuliskan, kita cari yang manakah kepribadian unggul pada tokoh yang dibuat teks biografinya. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mendengarkan teks biografi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks biografi dan tokoh yang diceritakan. Pada bagian ini, kamu akan mengungkapkan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi atau novel yang dibaca kembali secara tertulis. Jadi setelah kita baca, kita tuliskan, ya. Ya, kalau sebelumnya kita tuliskan dalam buku latihan, tapi kali ini kita cari ya, yang tertulis itu manakah sebenarnya bagian yang menjadi kepribadian unggul atau yang bisa diteladani. Saldi bisa baca kegiatan 1? Bisa, Pak. Oke, silahkan. Menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Tokoh yang riwayat hidupnya ditulis dalam biografi biasanya memiliki kepribadian unggul dibandingkan orang lain. Kepribadian unggul inilah yang biasanya mampu mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Untuk dapat mengidentifikasi kepribadian unggul seseorang, kita dapat melihat dari peristiwa atau permasalahan yang dialami seorang serta bagaimana cara menghadapi semua itu. Perhatikan contoh mengidentifikasi kepribadian unggul yang dimiliki oleh B.J. Habibie berikut ini. Kemudian, tentukan kepribadian unggul lainnya berdasarkan kutipan yang disediakan. Oke, terima kasih Saldi sudah membacakan. Nah, di sini tokoh yang riwayat hidupnya ditulis dalam biografi itu memiliki kepribadian unggul. Yang mana kepribadian unggul itu adalah yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh, yang bisa dijadikan panutan dibandingkan orang lain. Kepribadian unggul inilah yang biasa mampu mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Nah, sekarang kita akan identifikasi kepribadian unggul yang dimaksud yang manakah dalam tokoh B.J. Habibie. Nah, ini. Ternyata di teks biografi B.J. Habibie itu ada paragraf atau kalimat B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan. Nah, ini langsung memang disebutkan ya.
salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Saking menjadi panutannya B.J. Habibie ini, sosok panutan, banyak orang yang mencontohi namanya juga Habibie. Teman saya saja ada beberapa orang ya namanya Habibie. Kalau ditanya kenapa bisa namamu Habibie, ya dia mengatakan alasannya karena ini ada presidennya namanya Habibie, ada orang yang bisa merakit pesawat yang bernama Habibie. Ya, tentunya dengan harapan dia bisa mencontohi kehidupan minimal ya, mencontohi kehidupan B.J. Habibie. Begitu maksudnya ya, menjadi sosok panutan kepribadian unggul. Saya tanya, ada gak teman tak namanya Habibie? Jawab saja ada atau tidak ada. Entah itu teman SD, teman SMP, atau mungkin teman SMP. Ada, Pak. Di Intasari ada ya? Teman apa tak itu di Intasari? Teman apa? SD, SMP? Teman sosmed, Pak. Oh, teman sosial media. Ya, mungkin kamu tidak pernah menanyakan kenapa dia dinamakan Habibie. Ya, pasti ada alasannya. Orang tua kita itu memberikan kita nama. Dwi Intasari, mungkin nama artis. Fitria Nurul Husna, mungkin diambil dari Al-Quran yang ada artinya. Anugerah Al-Nifani, Muhammad Saldi, ya, Nur Hasani. Nah, itu ada alasannya. Kalau namanya Habibie, alasannya ya mungkin diambil dari kepribadian sosok panutannya adalah B.J. Habibie. Nah, ini lagi kutipan ya, ini diambil dari paragraf biografi yang tertulis. Ini, ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan dengan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, setelah kita membaca ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak sama ya dengan yang tadi ini. Kalau di sini langsung disebutkan ada panutan. Nah, kalau ini harus cerna ini. Tidak ada di sini tertulis bahwa Habibie itu pekerja keras. Nanti jadi pesannya ini tersirat. Tidak tertulis. Kalau ini langsung tertulis ada. Kalau ini tidak langsung alias tersirat. Nanti setelah kita baca, ternyata Habibie itu orangnya pekerja keras. Ya. Ini langsung, ini tidak langsung. Ini lagi. Demi ibunya, ia telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya. Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya, ia harus jadi orang sukses. Nah, ternyata ini juga di kalimat ini tidak ada Habibie berbakti kepada orang tuanya. Nanti setelah kita baca, ternyata kepribadiannya tersirat. Berbakti kepada orang tuanya. Nah, sekarang kita lihat yang di classroom. Karena ada agak beda itu yang di classroom. Jadi biografi itu layaknya menceritakan atau secara khusus membahas sejarah hidup tokoh yang dikenal oleh khalayak ramai. Ini terlihat di layarnya atau kekecilan? Bagaimana? Terlihat tidak? Halo? Fitria? Terlihat, Pak. Oke, terlihat ya. Biografi layaknya menceritakan atau secara khusus membahas sejarah hidup tokoh yang dikenal oleh khalayak ramai. Ya, ini dikenal pengalaman-pengalaman
sampai kisah sukses seseorang yang berperan penting diulas secara tuntas. Biografi menampilkan orang-orang sukses atau seseorang yang telah berperan besar dalam lingkungan masyarakat banyak. Ya mungkin nanti di antara kalian ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi gubernur, mungkin ada yang menjadi bupati, ya itu, atau menjadi camat, atau menjadi lurah, atau menjadi kepala desa. Ya, kepala desa itu atas pilihan masyarakat. Mau dituliskan biografinya, ya kamu sudah tahu. Untuk menuliskan biografi itu harus ada kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh yang dibuatkan biografi. Nah, tokoh yang riwayat hidupnya ditulis dalam biografi biasanya memiliki kepribadian unggul. Ya, itu syaratnya ya. Nah, ini tadi kita sudah bahas. Ini. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya yang lain, tugasnya. Tapi kita tidak kerja ya. Jadi berdasarkan contoh di atas, sekarang kerjakanlah tugas berikut ini. Nah, kita disuruh Georgesa Ardiansap dicari lagi kepribadian unggulnya. Jadi ada 2. Jadi kita harus baca. Tapi ini jawabannya saya sudah siapkan dan tidak usah dikerja. Saya kasih lihat dulu. Beritahu ya kalau tidak tampil. Tampil tidak? Kita bahas dulu Ardiansap. Tampil tidak di layarnya? Ardiansap biasa Georgesa ya. Tampil? Saldi, Nur Hasani tampil tidak? Saldi? Saldi tampil tidak? Tampil Ji Pak. Tampil Pak. Oke. Nah, perhatikan. Di sini kutipannya. Jadi Georgesa itu biasa dipanggil Oge. Ya. Kita bahas. Diambil dari paragraf ini. Sementara si bungsu Oge meraih emas di panggung internasional. Semua anak mama tidak manja dengan uang. Sebab kami tidak punya uang. Tutur Mama Nelson. Ya, jadi ibunya bernama Mama Nelson. Nah, kalau ini tidak manja dengan uang, ini langsung disebutkan ya, tidak manja dengan uang. Berarti ini cukup membacanya langsung, oh ternyata kepribadiannya si Oge ini tidak manja dan menerima keadaan. Apa sih yang dimaksud dengan manja? Ada yang tahu? Maunya dimanja. Ya, dispesialkan ya. Jadi kalau dimanja itu ya dispesialkan. Oke, Anugrah, tolong dibaca ini. Yang kedua. Anugrah. Yang itu. Pemuda, ya oke silahkan. Bersiap. Pemuda yang dikenal sebagai playmaker di lapangan basket ini adalah orang yang harus untuk belajar. Selalu ada jalan untuk orang-orang yang haus seperti Oge. Nah, kepribadian unggulnya, terima kasih Anugrah sudah membacakan. Jadi ini si Oge ini punya rasa ingin tahu, tapi tidak sotak. Ya, ada tuh itu orang rasa ingin tahunya tinggi tapi sok tahu. Nah, kalau ini kita tidak perlu terlalu jauh mencarinya karena langsung disebutkan ya. Rasa ingin tidak disebutkan ini rasa ingin tahu, tapi setelah mencari ini haus untuk belajar berarti ingin tahunya yang tinggi, yang besar serta tidak mudah putus asa. Oke, Nur Hasani lanjut membacakan. Bersiap Fitri ya. Saya tertarik fisika sejak SMP. Tidak ada alasan khusus kenapa saya suka fisika. Karena pada dasarnya
Saya suka belajar saja, lupakan saja kata fisika. Saya suka belajar semuanya, katanya. Semua mata pelajaran di sekolah saya suka. Saya suka kimia, sejarah, geografi, matematika, apalagi bahasa Indonesia. Saya selalu bagus nilai bahasa Indonesia. Tambahannya, Ya, tambahnya ya, berarti dikutip langsung ini dari si Oge. Nah, kalau kita membaca ini paragraf, oh ternyata karakter unggulnya si Oge ini menyukai semua mata pelajaran. Oke, Nur Hasani, silahkan. karena prestasinya itu ia mendapat beasiswa ke Jakarta dari pemerintah Provinsi Papua, namun mamanya melarang putra bungsunya berangkat ke ibu kota. Prestasi rupanya membutuhkan sedikit kenakalan dan kenekatan. Dibantu kakaknya, Frankie Oge berangkat diam-diam. Ya, karakter unggulnya dia mempunyai tekad yang kuat dalam meraih cita-cita. Buktinya dia dilarang ke Jakarta, namun tekadnya dia nekat untuk meraih cita-citanya. Oke, Fitria, silahkan dibaca. Saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman, kata dia. Nah, setelah membaca ternyata yang tersirat kepribadian unggul di situ adalah peduli kepada sesama. Oke, kembali ke Dwi Intasari. Silahkan Dwi Intasari. Nyalakan mic-nya, langsung dibacakan. Dwi Intasari, bisa mendengar suara saya? Oke, ternyata tidak. Kita kembali ke Fitria. Silahkan Fitria. Lelaki bertubuh gempal tersebut semula ingin menjadi pilot, namun karena kedua matanya minus 3,25, dia harus ikan ilmiah. Kalau nggak bisa menerbangkan pesawat, saya harus bisa membuat pesawat, setidaknya memahami teknologi pesawat. Oke. Nah, di sini kepribadian unggul yang dia miliki yaitu tidak mudah putus asa. Nah, kita ke yang satunya tadi Ardian Sap ya. Saya share dulu si Ardian Sap. Terlihat? Kelihatan. Kelihatan. Oke, Dwi Intasari bisa mendengar suara saya? Tidur nih Dwi Intasari. Tidur nih. Oke, kita ke Anugerah. Silahkan. Sejak tahun 2005, saya mulai melamar untuk menjadi ilustrator penerbit dunia. Caranya, saya memasang lamaran pekerja untuk menjadi ilustrator di berbagai web dengan dilengkapi ilustrasi terbaik karya saya. Tapi lama sekali nggak dapat order. Paling hanya order membuat komik tanpa imbalan. Meski begitu, tetap saya kerjakan sambil mengajas kemampuan menggambar, kata Ardian. Oke, di situ ini juga tidak mudah putus asa ya. Kepribadian unggul. Nah, awalnya per halaman dibayar $25. Itu pun komik pendek 8 halaman. Selama 2 tahunan saya hidup dari order kecil-kecil. Saya yang waktu itu sudah menikah, sempat putus asa, sempat ingin bekerja di kota besar jelasnya. Ini juga tidak mudah putus asa. Sebenarnya Aan sering diminta penerbit untuk menghadiri event komik di Amerika Serikat tahun lalu. Aan sebenarnya juga diundang ke Afrika Selatan
Untuk acara komik internasional, uniknya Aan tak pernah memenuhi undangan. Saya lebih suka tinggal di desa, ujarnya tenang. Kepribadian unggul ini sederhana. Nah, itulah tadi contoh-contoh kepribadian unggul yang ada dalam biografi yang disertai tadi, ada kalimatnya, ada paragrafnya. Kita tinggal mencari, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo, bilang saja ada atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Karena ini materinya gampang sekali. Jadi maksudnya saya tidak remehkan. Artinya kita hanya mencari ini spesialnya. Oh, ini orang apa sih? Ya, misalnya Anugerah Al-Nifani. Tadi saya suruh membaca, langsung dia membaca. Oh, berarti ini kepribadian unggulnya ini Anugerah adalah penurut. Seandainya dia tidak penurut, dia bantu, ayo Pak, jangan bisa yang membaca. Fitria juga, Saldi juga, Nur Hasani juga penurut sama gurunya. Ya. Nah, kecuali di Wintasari, mungkin tidur. Ya. Yang lain, ya saya bisa mengatakan kalian semua ini adalah penurut. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya simpulkan dulu. Jadi materi kita hari ini adalah membahas tentang kepribadian unggul, ya, dari seorang tokoh. Ya. Kepribadian unggul itu adalah keteladanan atau yang bisa dicontohi. Ya, tadi misalnya kita contoh, kita harus bekerja keras. Kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, itu contoh-contoh yang kita bahas tadi. Apakah memang ini perlu dicontoh? Ya, harus. Oke, karena tidak ada lagi yang mau bertanya, saya screenshot dulu tanpa menyalakan lagi HP-nya, menyalakan kameranya. Saya sudah bisa melihat nama kalian. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan keberapa ini di Wintasari? Nggak ada dengar suara tak, Pak. Oh, tidak ada dengar nih. Oke. Iya, Pak. Kalau mungkin jaringannya. betul. Yang lain pertemuan keberapa ini? 14. Pertemuan ke-14 saya nyatakan sudah selesai. Oke, kita ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di grup WhatsApp. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.